Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data penjualan dari Cosmetic Sales Dataset. Data ini mencakup informasi penjualan berbagai produk kosmetik dari berbagai kategori utama, yaitu skincare, makeup, haircare, bodycare, dan fragrance, di berbagai toko dan wilayah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami pola penjualan kumulatif di seluruh toko dan berbagai kategori produk. Lalu menganalisis perubahan bulanan dan faktor yang mempengaruhi penjualan, seperti diskon dan kategori produk, lalu mengidentifikasi peluang peningkatan jualan melalui strategi pemasaran dan promosi yang lebih efektif. Dengan analisis ini menggunakan teknik analisis tingkat lanjut seperti LOD expression di tabel. Dengan ini kita dapat melihat performa penjualan secara terperinci baik berdasarkan kategori, toko, maupun wilayah. Yang pertama, ada analisis kumulatif penjualan skincare. Pada analisis ini, saya menggunakan visualisasi grafik garis karena untuk mengetahui tren pertumbuhan penjualan kumulatif di semua toko. Insight yang didapatkan yaitu tren menunjukkan kinerja yang positif di seluruh toko. Dapat dilihat dari store A memiliki penjualan kumulatif tertinggi yang mungkin dipengaruhi oleh lokasi atau strategi yang lebih baik. Lalu yang kedua, yaitu persentase perubahan penjualan makeup bulanan. Pada analisis ini saya menggunakan visualisasi grafik garis untuk melihat perubahan persentase penjualan bulanan untuk produk makeup. Saya yang didapatkan dari grafik tersebut yaitu penjualan makeup sangat fluktuatif dengan kenaikan yang tajam pada bulan Februari di tahun 2024 dan penurunan yang tajam pada bulan Januari di 2024. Dengan kenaikan dan penurunan yang tajam, perlu strategi stabilisasi penjualan, terutama menjelang bulan-bulan dengan penurunan tajam seperti di bulan Februari, di bulan Maret di tahun 2023, di bulan Januari 2024, dan di bulan November di 2024. Lalu yang ketiga ada total penjualan haircare di Jakarta menggunakan LOD Fix. Di sini saya menggunakan grafik batang untuk menunjukkan total penjualan bulanan untuk kategori haircare di Jakarta. Di sini saya menambahkan untuk melihat eh, penjualan perbedaan total penjualan haircare di setiap bulannya. Insight yang didapatkan dari grafik tersebut yaitu pada bulan Agustus di 2023 memiliki penjualan tertinggi. Diikuti oleh penjualan stabil, ini bisa jadi peluang promosi tambahan, stabilisasi penjualan bisa ditingkatkan melalui promosi musiman yang lebih efektif. Keempat, yaitu ada rata-rata penjualan produk dengan diskon di eh, toko A. Ya, di analisis ini saya menggunakan visualisasi grafik untuk menunjukkan rata-rata penjualan kategori yang dipengaruhi oleh diskon di store A. Insight yang didapatkan dari grafik tersebut yaitu bodycare dan fragrance menunjukkan penjualan tertinggi dengan diskon yang lebih tinggi. Sedangkan makeup dan skincare lebih rendah. Strategi yang di strategi diskon yang digunakan di makeup dan skincare harus dioptimalkan untuk kategori dengan penjualan lebih rendah. Lalu yang kelima itu ada total penjualan per kategori dengan mengabaikan region. Pada analisis ini saya menggunakan grafik batang untuk melihat total penjualan per kategori tanpa memperhitungkan wilayah. Insight yang didapatkan dari grafik tersebut adalah bodycare, makeup, dan fragrance memiliki kontribusi penjualan tertinggi. Haircare dan skincare berada di posisi lebih rendah, tetapi masih ada potensi untuk meningkatkan total penjualan dengan pemasaran atau promosi. Nah, kesimpulannya, kategori unggulan pada skincare ini yaitu ada bodycare, makeup, dan fragrance. Terbukti sebagai kategori dengan performa penjualan tertinggi. Strategi ini
Untuk menguatkan produk-produk ini dapat difokuskan pada optimalisasi stok dan promosi yang relevan. Lalu skincare dan haircare ini memiliki ruang untuk peningkatan. Karena pada skincare dan haircare memiliki penjualan yang lebih rendah dari yang lain. Jadi perlu peningkatan yang eh, lebih lagi dengan melakukan pendekatan pemasaran yang lebih kuat, terutama dengan kampanye yang lebih terfokus. Lalu diskon terbukti mempengaruhi rata-rata penjualan di kategori tertentu, sehingga strategi diskon yang tepat dapat meningkatkan daya tarik produk. Jadi, dengan diskon yang tepat dapat meningkatkan penjualan di beberapa kategori tertentu, sehingga strategi diskon yang tepat dapat membantu mempertahankan atau meningkatkan daya tarik produk di pasaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.